Salam, Mbak Saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi. Salam sehat dan salam penuh damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua yang pada saat ini berkesempatan mau mendengar perenungan akan firman Tuhan. Saudara terkasih Tuhan, kita menyambut hari yang baru, pemberian Tuhan pada hari ini dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita, sambil kita dipanggil untuk merenungkan akan firman Tuhan. Saya memilih bagian firman Tuhan pada hari ini dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari surat Paulus. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ayat 21. Sekali lagi, Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ayat 21. Besar harapan saya, Bapak Ibu Saudara-saudara dapat mengambil bagian nanti dalam pembacaan Alkitab ini. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, saya ajak kita, mari kita berdoa dan meminta pertolongan Roh Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa pengasih dan penyayang, Bapa yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami puji nama-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang patut kami puji dan kami agungkan. Kami sangat bersyukur untuk kehidupan yang masih Tuhan limpahkan kepada kami. Dengan hidup ini Bapa, kami rindu untuk mendengar lawatan firman Tuhan bagi kami, supaya firman-Mu mengarahkan kehidupan kami kepada kehendak-Mu. Roh-Mu yang kudus menolong kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu maupun umat-Mu yang akan mendengarkannya, agar kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Berfirman bagi kami ya Tuhan, kami semua sudah siap mendengar. Demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Tuhan, sekali lagi Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Saya membacakannya bagi kita semua dan Bapak Ibu Saudara-saudara dapat mengikuti di tempat masing-masing dengan membacakan dalam hati. Efesus pasal 3 ayat 14 hingga ayat 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom.
Dari bagian Alkitab yang sudah kita baca bersama, saya buat satu tema sederhana untuk menuntun kita dalam perenungan saat ini. Kekuatan doa. Sekali lagi, kekuatan doa. Saudara, saya kira sebagai orang percaya kita semua tahu ya apa itu doa. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Dan masih banyak lagi pemahaman-pemahaman yang lain. Tapi pada kesempatan ini, dalam perenungan saat ini, saya mau katakan doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi yang lebih banyak mengarah kepada permohonan. Kalau kita baca Alkitab, khususnya kitab Mazmur, di sana kita akan mendapatkan. Kitab Mazmur menggambarkan doa secara lebih luas. Di dalamnya ada doa permohonan kesembuhan, doa memohon perlindungan, ada juga doa meminta pertolongan, doa dalam kesesakan, doa mohon kemenangan, ada juga doa pengakuan dosa, dan lain-lain sebagainya. Kitab Mazmur juga mengetengahkan kepada kita bahwa dengan doa kita bisa bersyukur, kita bisa bersorak-sorai, kita bisa memuja dan memuji Tuhan, kita bisa mengagungkan kebesaran Tuhan. Tapi dengan doa kita juga bisa berkeluh kesah. Kita bisa menjerit, kita bisa berteriak meminta tolong. Dengan doa kita bisa meratap dan lain-lain sebagainya. Saudara, dalam hubungan dengan tema renungan kita saat ini, kekuatan doa, memang sangat-sangat kita butuhkan. Kekuatan doa sangat-sangat kita butuhkan. Karena membutuhkan kekuatan fisik saja tidak cukup. Sekuat-kuatnya fisik seseorang, dalam keadaan tertentu fisiknya juga bisa menjadi lemah. Ketika kita sakit, sudah pasti fisik kita menjadi lemah. Ketika kita capek, ketika kita lelah, fisik kita menjadi lemah. Ketika kita ada dalam persoalan, kita ada dalam tantangan-tantangan, kita menghadapi beban-beban yang berat, fisik kita pun bisa menjadi lemah. Karena itu saudara, kita butuh kekuatan lain. Kekuatan spiritual, yaitu kekuatan doa. Kita butuh kekuatan yang lain, kekuatan spiritual, yaitu kekuatan doa. Dengan kekuatan doa, saudara, fisik kita yang lemah dapat ditopang. Dengan kekuatan doa, fisik kita yang lemah bisa mendapat kekuatan. Kita bisa mendapat pengharapan di tengah-tengah kelemahan kita. Dan karena itu, untuk memahami lebih dalam tentang kekuatan doa, saudara, mari kita merenungkan bagian bacaan tadi. Efesus pasal 3 ayat 14-21. Ada 3 hal saya catat di sini untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, bila kita berdoa, saudara, berdoalah agar kita dikaruniai hati yang dikuatkan oleh Roh Kudus. Sekali lagi, bila kita berdoa, berdoalah agar kita dikaruniai hati yang dikuatkan oleh Roh Kudus. Bila hati kita dikuatkan oleh Roh Kudus, maka yang terjadi adalah kita memiliki
iman yang kuat. Dengan memiliki iman yang kuat, saudara, kita pun berakar di dalam Kristus. Itu hal yang pertama. Sekali lagi, bila kita berdoa untuk meminta dikaruniai hati yang dikuatkan oleh Roh Kudus. Dan bila kita dikuatkan oleh Roh Kudus, kita pun akan memiliki iman yang kuat. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara, di dalam doa kita meminta Roh Kudus menolong kita agar kita dapat memahami betapa kasih Tuhan sangatlah besar. Kasih Tuhan itu tidak dapat kita ukur dengan apapun. Kasih Tuhan melebihi apapun yang kita alami dalam hidup ini. Paulus katakan, kasih Tuhan itu betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa lebarnya, dan betapa dalamnya. Ini memberi arti kepada kita, saudara, bahwa kasih Tuhan itu sangatlah besar. Kasih Tuhan itu tidak dapat diukur oleh apapun. Yang ketiga, di dalam doa kita memohon agar kita dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Artinya, saudara, di dalam doa kita memohon agar percaya kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus adalah percaya yang penuh, percaya yang tidak tanggung-tanggung, percaya yang tidak setengah-setengah, percaya yang penuh, percaya yang tidak ada celah sedikit pun. Menurut Paulus, saudara, 3 hal inilah yang seharusnya kita minta kepada Tuhan di dalam doa. Iman yang kuat, mengenal akan kasih Tuhan yang sangat besar, yang tidak terukur itu, dan hidup dalam percaya yang penuh kepada Tuhan. Bagi Paulus 3 hal ini sangat penting bagi saudara dan saya di dalam kita menjalani hidup ini. Sekali lagi, hidup yang penuh pergumulan, hidup yang penuh dengan tantangan, penderitaan, dan kesusahan. Oleh Rasul Paulus, kita dapat belajar sekiranya kita tidak hanya meminta kepada Tuhan hal-hal yang menyangkut dengan kepentingan fisik saja, melainkan mintalah juga iman yang kuat. Karena dengan iman yang kuat, saudara, walaupun kita berada dalam keadaan sakit dan kesembuhannya memakan waktu yang lama, tetapi dengan iman yang kuat, kita mempunyai kekuatan untuk bisa menanggung rasa sakit. Dengan iman yang kuat, kita mendapat kekuatan untuk bisa bersabar dalam menanti untuk memperoleh kesembuhan. Sebab kalau kita hanya minta kesembuhan, tapi tidak minta iman yang kuat, saudara, maka ketika kesembuhan itu tak kunjung datang, bukan tidak mungkin kita bisa mengeluh, kita bisa bersungut-sungut, dan kita bisa menuduh Tuhan melakukan yang tidak adil kepada kita. Karena itu, sekali lagi saudara, berdoalah meminta iman yang kuat dalam kita menjalani akan hidup ini. Berdoalah meminta iman yang kuat agar kita dapat menghadapi dan menjalani kehidupan sekalipun menyakitkan hati kita. Saudara yang kekasih, selain meminta iman yang kuat kepada Tuhan, mintalah juga agar kita dapat mengenal akan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Kasih yang tidak terukur itu. Sehingga walaupun kita sedang dalam pergumulan,
walaupun kita sedang dalam penderitaan, tapi semua itu tidak akan mengurangi rasa damai sejahtera. Karena apapun keadaan kita yakin bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Bahkan kasih Tuhan itu melebihi keadaan yang kita alami sekarang ini. Dan juga hal yang tak kalah penting, saudara, yang harus kita minta kepada Tuhan adalah percaya yang penuh di dalam keadaan apapun. Dalam derita, dalam kesusahan, di dalam menghadapi tantangan, persoalan dan pergumulan hidup, percaya kepada Tuhan, kiranya tidak ada celahnya. Percaya kepada Tuhan, tetap percaya yang penuh, percaya yang tidak setengah-setengah, tidak tanggung-tanggung. Saudara kekasih Tuhan, mengakhiri renungan ini, ada ungkapan bilang begini: jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka kehidupan di dalam telur itu akan berakhir. Sekali lagi, jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka kehidupan di dalam telur itu akan berakhir. Tapi jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, maka kehidupan baru akan lahir. Sekali lagi, jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, maka kehidupan baru akan lahir. Hal-hal besar selalu dimulai dari dalam, saudara. Kesembuhan, kesukacitaan, hati yang gembira selalu mulai dari dalam. Keteguhan, iman, percaya selalu mulai dari dalam, yaitu dari kekuatan doa kepada Tuhan. Kesembuhan, kesukacitaan, hati yang gembira, pengharapan, penantian selalu dimulai dari iman yang kuat. Satu hal buat kita bahagia adalah cinta. Satu hal buat kita bertambah dewasa adalah masalah. Satu hal buat kita hancur adalah putus asa. Satu hal buat kita maju adalah usaha. Dan satu hal buat kita kuat adalah doa. Satu hal buat kita kuat adalah doa. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, mensyukuri akan firman Tuhan ini, saya ajak kita semua, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah akan nama-Mu selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk kelewatan firman Tuhan, kekuatan doa di dalam kami menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, tantangan-tantangan dan persoalan, di dalam kami menghadapi penderitaan dan kesusahan. Satu hal yang kami minta adalah kekuatan iman kepadamu. Sebab hanya dengan kekuatan iman itu kami kuat menjalani hidup ini. Kami akan kuat menanggung penderitaan ini. Kami akan kuat menanggung kesusahan ini, sambil kami tetap percaya bahwa Tuhan tak akan pernah tinggalkan kami. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, karuniakanlah kepada kami iman yang kuat. Biarlah di tengah-tengah pergumulan hidup kami semua boleh belajar
bahwa betapa kasih Tuhan melebihi keberadaan kami. Betapa kasih Tuhan melebihi tantangan-tantangan kami. Betapa kasih Tuhan jauh lebih besar dari sakit penyakit yang kami alami, dari rasa duka yang kami hadapi. Biarlah di tengah-tengah pergumulan ini, kami juga meminta kepadamu, Tuhan menolong kami, supaya percaya kami kepadamu tetap penuh. Percaya kami kepada Tuhan tidak ada celah sedikit pun, karena kami tahu bahwa Allah punya kuasa atas kehidupan kami. Allah lah yang memelihara kami, dan Allah senantiasa menyertai dan memberkati kami. Seluruh kehidupan kami hari ini, kami taruhkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kami tetap berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, termasuk mereka yang terpapar COVID-19. Karuniakan mereka iman yang kuat, kasih Tuhan yang melampaui segala akal itu. Kiranya mereka dapat pahami itu, renungkan itu, dan itu menjadi percaya yang penuh dalam kehidupan mereka di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Sekalipun untuk menggapai kesembuhan itu membutuhkan proses, tapi dengan iman yang kuat, mereka akan bisa bersabar menanti untuk mengalami kesembuhan itu. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang berduka. Kami percaya bahwa kasih-Mu melebihi rasa duka mereka, sehingga di tengah-tengah rasa duka itu, mereka akan tetap menikmati pelukan, dekapan kasih Tuhan, yang membuat mereka tetap menjadi hangat dalam menjalani kehidupan ini, dan tetap percaya pada pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa bagi tenaga-tenaga medis. Tuhan, pakai mereka sebagai alat dalam tangan-Mu. Kiranya mereka juga dikaruniai iman yang kuat di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, supaya mereka juga dapat melayani dengan hati, melayani sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Pelayanan mereka menjadi berkat bagi orang-orang sakit. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya bahwa Tuhan tetap memberkati gereja-Mu dalam kondisi apapun. Tuhan pakai gereja sebagai alat dalam tangan-Mu untuk menyatakan kasih Allah yang begitu besar, agar melalui gereja-Mu Shalom Allah dinyatakan, tanda-tanda kerajaan Allah dihadirkan. Memberkati gereja-Mu dalam menata pekerjaan pelayanan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Kami juga berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa, para pemimpin masyarakat, dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan karuniakan kepada mereka roh hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka juga dimampukan untuk bagaimana bisa mencari jalan keluar yang terbaik di dalam menjawab pergumulan bangsa ini menghadapi pandemi COVID-19. Kami sebagai masyarakat, kiranya kami juga dipanggil bertanggung jawab bersama-sama pemerintah bagaimana memutuskan mata rantai COVID-19 dengan mentaati protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan hal-hal penting lainnya, agar kami sama-sama dapat menciptakan damai dan sejahtera dalam lingkungan di mana kami hidup dan ada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dipimpin dan diatur oleh Tuhan. Ini doa kami Tuhan, jauh dari kesempurnaan, tapi kami datang kepada Tuhan yang maha sempurna. Sambut dan dengarkanlah kami Bapa, hanya dan di dalam nama anak Yesus Kristus
yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak saudara semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk mendengar renungan firman Tuhan pada saat ini melalui program Pelita Hidup. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara dalam hidupmu, dalam tugas dan pekerjaanmu, dalam pergumulan-pergumulanmu, mulai dari sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin.